Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, Banat Zuhdi. Alhamdulillah kita adalah 3 putri Saul Sholihah. Harapannya begitu. Hari ini kita akan berbagi ilmu yang kami mempunyai sedikit ilmu. Semoga aja ini bermanfaat untuk para penonton. Kita sedang membahas tentang apa enaknya? Surat Al-Fatihah. Ya, yang sederhana aja kita bahas tentang surat Al-Fatihah. Kenapa kok ini yang kita angkat? Karena Fatihah itu sehari semalam kita baca berkali-kali, lebih dari 17 kali. Karena kita sholatnya sehari semalam 17, itu kalau sholatnya yang wajib aja. Dan Fatihah ini termasuk bagian dari rukun sholat, yang artinya ketika kita membaca pada waktu sholat kita sangat berusaha sekali agar bacaan itu tepat dan benar. Bagaimana sih sebetulnya? Bersama adik saya Triana Lutfia, SALC MAG. Apen-apen lali, gak lali, apen-apen lali cek diiling no. Dan juga bersama kakak saya Mbak Eka Tauhidah SPDI. Wes apal gak usah diiling no. Baik. Bukan itu kemarin, gak usah dibahas sekarang. Langsung saja bersama dengan adik saya akan disampaikan beberapa ilmu yang dia punya, pengalamannya tentang bacaan Al-Fatihah. Silahkan. Terima kasih Mbak Lulu ya, bukan Blulu ya kemarin, yuk Lulu ala Jombang insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah. Khususnya saya pribadi karena mungkin pengalaman kami mengajar, biasanya banyak sekali kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah. Mungkin nggak usah banyak-banyak ya, cukup 3 saja. 3 yang menjadi kesalahan umum yang biasa sering terjadi. Yang biasanya nih yuk, atau Mbak Eka nih. Yang pertama adalah masalah makhraj, ya makhrajnya huruf ya. Bagaimana ketika kita baca Al-Fatihah tuh nggak pas gitu mengeluarkan tiap hurufnya. Jadi ketika membunyikan hurufnya tidak pas tepat di tempat keluarnya, yang akhirnya efeknya salah bunyinya. Nah, seperti misalnya yang seperti misalnya kalau huruf A ya dibacanya masih kayak A. Nah, ya ketika misalnya a'udzu ya kan, atau misalnya yang iyyaka na'budu, jadi dia bukan na tapi na'budu ya, seperti hamzah merubah harokat, itu merubah huruf ya, iya merubah huruf yang efeknya bisa merubah arti, dan itu sangat berbahaya, betul. Bahkan kalau ekstrim ya, ketika hukum fikih misalnya ada yang sampai menyatakan tidak akan sah sholatnya karena Al-Fatihah menjadi rukunnya sholat gitu. Jadi harus dihati-hati. Itu diantaranya. Yang kedua, itmamul harakat. Jadi biasanya kita nih kurang menyempurnakan pengucapan harokat. Entah mungkin karena khawatir dibilang tambah jelek karena harus coba dicontohkan yang MC kondang, coba dicontohkan. Ini biasanya kan kalau saya ngelatih, ini kayak saya ngelatih public speaking, itu kan bilangnya harus yang A itu harus yang serba cantik. A di ujung, A, I, U. Kalau huruf Arab itu harokatnya kan cuma 3. Harokatnya A, fathah untuk A, kasroh untuk I, dan dhammah untuk U. Itu kalau U nggak boleh U gini kayak saya. U. Itu hanya untuk MC. Ya. Kalau U untuk harokat alif atau hamzah diharokati dhammah, jangan U, tapi yang U. Jadi agak U. Seperti itu. Jangan yang U. Kalau saya kan U. Ya, jadi memang harus dilatih kayak gitu. Apalagi nih Mbak Eka di sini pengajar juga ya, dan khususnya mengajarkan para ibu-ibu. Saya nggak enak ngomong emak-emak. Iya. Iya, pasti Mbak Eka menemukan banyak sekali kan kesalahan kayak gitu ya. Persultan kayak gitu. Jadi misalnya harusnya memang maju, mulutnya nggak maju misalnya gitu. Iya, takut jelek misalnya kan, atau karena ingin memaksimalkan atau menfasihkan huruf yang harusnya nggak maju jadi maju. Ya kan? Nanti kayak so bacanya so kan sorot ya. Nah, iya, jadi ya perlu diketahui bahwa harokat itu fathah, mulutnya terbuka, namanya fathah, berarti dia al-fath, jadi memang dibuka. Ya nggak usah terlalu gitu, nggak usah terlalu begitu banget. Biasa aja. Kalau kasroh berarti dia rahang itu ditarik ke bawah. I, ya,
I gitu ya, I gitu. Kalau dhamma berarti dia dhammus syafatain. Jadi dhamma itu dia mengumpulkan bibirnya maju ke depan. Jadi misalnya ya a'udzu. Jadi bukan a'udzu. Kan suka ada kayak gitu ya. A'udzu itu berarti dia ya berarti dia kurang sempurna harakatnya. Bisa jadi. Betani sakit gigi. Menguat no, betul. Jadi gitu. Jadi harus itmamul harakat. Tasydid juga sama. Apalagi di ayat yang iyyaka na'budu, nggak boleh ketinggalan. Jadi kita nggak bisa baca yang iyyaka, ya harus memang namanya tasydid kan syiddah, dia ditekan, memang harus ada tekanan. Iyyaka, tapi ditekannya nggak boleh menghilangkan sifat dari ya yang rokhawah. Ya itu punya sifat rokhawah yang dia itu masih mengalir suaranya, nggak boleh yang iyyaka. Itu berarti dia terlalu. Iya, ditekannya terlalu sampai merubah sifat ya yang rokhawah menjadi syiddah. Nggak boleh, jadi tetap harus ngalir. Iyyaka na'budu. Iya, jadi nggak boleh iya, nggak boleh iyaka. Nah, seperti itu. Karena artinya juga akan berubah. Iya, betul. Nah, yang terakhir kesalahannya biasanya nih apa, Mbak? Kalau orang udah emak-emak gitu ya, nafasnya kan suka pendek. Iya. Tanya paling tua. Nafasnya pendek terus nggak mau mengulang. Nah, nafasnya pendek nggak mau ngulang. Nah, betul. Jadi akhirnya waqaf ibtida'nya berantakan. Tanafus, suka curi nafas di tengah jalan. Coba dicontohkan yang biasanya ayat yang terakhir ya. Ayat ke-7. Coba dicontohkan yang kesalahannya nih. Biasanya bagaimana? Pasti gurunya kan tahu persis ya. Apal kesalahan dari murid-muridnya. Yang suka curi nafas di tengah sama kurang panjang. Biasanya itu pas syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, itu pas nyuri nafas, ghairil maghdubi 'alaihim gitu. Ya betul, tanafus ya. Jadi dalam baca Al-Quran kita tidak boleh mencuri nafas. Jadi kalau memang nafasnya pendek, berhenti sebelum nafas habis. Berhenti, kodenya berhenti sebelum nafas habis. Jadi kita yang tahu nafasnya, berhenti aja, nanti tinggal diulang. Ya, ya dari beberapa kata sebelumnya seperti itu ya. Sama dia hati-hati biasanya yang suka lupa juga itu panjang di waladhdallin. Jadi panjangnya harus 6. Hanya biasanya karena kita sudah ngebut baca dari awal sampai akhir, apalagi 7 panjang. Jadi nggak kekontrol tuh, akhirnya dotnya kurang panjang. Itu harusnya 6 harokat. Betul. Musakol, betul sekali. Itu kira-kira 3 kesalahan yang biasa terjadi. Seperti itu. Yuk. Baik, bersama saya Yuk Lulu. Allah Karim. Ini terus sekarang kandungan seputar Al-Fatihah yang sederhana. Monggo Mbak Eka silakan dijabarkan. Ini muhibinya Gus Baha. Ala Gus Baha kayaknya nanti. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini nanti saya nggak lama ya, soalnya masih ada job. Kayak betul. Ini kandungan tentang surat Al-Fatihah itu sangat mendalam ya. Sebenarnya kalau menurut tafsirannya Al-Fatihah itu kan kalamnya Allah tapi sudah diberikan kepada kita umatnya atau hambanya Allah. Di situ kan ada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Itu kan di situ kalamnya Allah tapi sudah diberikan kepada kita hambanya ini. Nah, di situ kita bisa dalam menghadapi apapun, kesulitan apapun kita mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lari ke dukun. Cinta ditolak nanti dukun bertindak. Jangan seperti itu ya. Dalam masalah apapun pokoknya kita mintanya sama Allah dengan membaca surah Al-Fatihah, insya Allah dimudahkan oleh Allah segala urusan kita gitu ya, supaya kita itu tambah cinta dengan surah Al-Fatihah. Kok tadi lali aku.
Saya itu dulu dengan surat Al-Fatihah biasa-biasa saja, tapi setelah ngaji sekarang jadi tambah seneng surat Al-Fatihah. Sirinya kenapa ya? Karena itu tadi kalamnya Allah yang begitu mulia, lalu diberikan kepada kita hambanya ini untuk dibaca ketika sholat 17 kali dalam sehari, itu yang wajib. Kalau ada yang sunnah-sunnah malah lebih. Nggih. Untuk mendoakan orang tua juga Al-Fatihah, untuk mendoakan anak yang sakit juga Al-Fatihah, untuk supaya dicintai muridnya Al-Fatihah. Udah itu aja mungkin nggih. Terima kasih. Terima kasih, ini adalah kami bertiga mencoba berbagi pengalaman ilmu yang kami punya, semoga bermanfaat. Satu hal lagi buat ibu-ibu yang merasa anaknya itu loh, anaknya ada yang masih kecil dan rodok-rodok nggak dablek ya bahasanya, yang nggak nakal ya nggak dablek, apa ya bahasanya, anaknya yang unik, beda dari yang lain. Ibu-ibu nanti dengarkan, ketika anaknya itu agak misalnya sederhana sekali, yang ngompolan itu kalau dia maaf ya, sedikit berbagi loh. Nanti jangan lupa dipraktekkan. Ini bener loh, asli bener. Nanti kalau anaknya tidur, ini dibaca di sekitar kepalanya ini, di otaknya, di ubun-ubunnya, di situ dibacain Fatihah. Ya minta ke Allah lah, mohon kepada Allah semoga dikabulkan harapannya, keinginannya, doanya. Sambil dia omongi ke anaknya, besok anak soleh, kalau laki-laki anak soleh gak boleh ngompol ya nak. Kalau anak perempuan anak solehah gak boleh ngompol ya. Terus difatihai, disalawati gitu terus setiap hari, insya Allah. Saya juga sudah pernah mempraktekkan. Insya Allah anaknya sudah tidak akan ngompol lagi. Sudah dipraktekkan belum? Insya Allah anaknya masih ngompol. Jarang ngompol. Nanti bisa dicoba. Dan sepertinya lama sekali konten kita hari ini. Terima kasih. Dan bagi yang sudah menonton semoga bermanfaat. Terima kasih. Kami akhiri bersama kami Banat Zudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, dan share, and subscribe. Terima kasih.